depan. Kita sambung kembali pembahasan kita pada perkara-perkara yang berkaitan dengan salat. Yang kedua, yang keenam itu hal yajuzu an yuhawwila niyyah min munfarid ila imam. Ada orang salat sendiri. Kemudian tiba-tiba ada orang datang di belakangnya. Kita ini salat sendiri. Setelah selesai salat, ikut makmum, jadi makmum. Artinya salat jadi makmum. Kemudian tiba-tiba ada orang datang di belakang kita, maka kita ubah niat kita dari salat sendiri menjadi salat berjamaah. Tetapi niat ini tidak perlu usolli lagi, karena usolli itu dimulai di permulaan. Karena niat itu adalah ungkapan jiwa. Ya, tidak perlu niat lagi. Tetapi kita ubah dari salat sendiri menjadi salat berjamaah. Lihat ini juga penting kita, apalagi misalnya kita ini sudah ditetapkan oleh daerah sebagai imam. Jadi kita cerita sebagai imam ini juga dari pemahaman kita bahwa kalau imam kita salat imam qa'idan, kalau imam ini salatnya duduk, maka makmum bagaimana? Maka keadaannya bahwa ini kondisinya begini. Satu, ayat dari salat bin awal ya qa'idan. Pertama kali dia salat, dia duduk. Maka semua makmum yang ada di belakangnya harus salat duduk. Bersalat duduk. Ya? Ini berdasarkan dari sini. Iqtamu bi a'immatikum, ikutilah imam-imam kalian. Kalau dia salat berdiri, in shalla qa'iman fasallu qiyaman, wa in shalla qa'idan fasallu qu'uda. Kalau dia salat duduk, kalian pun salat duduk. Atau hanya dia salat qa'iman, pertama sekali waktu dia mulai salat ini dia berdiri. Kemudian di tengah-tengah salat dia sakit lutut, dia bisa berdiri. Kan dia ada alamun bizahri, sakit tulang belakang, maka kemudian dia menyempurnakan salatnya dengan duduk. Atau pertama dia takbiratul ihram, langsung dia duduk. Maka kalau misalnya imam ini dia mulainya dengan dia berdiri, Allahu Akbar, kemudian dia duduk, maka makmum itu salat di belakang imamnya dengan berdiri. Kalau tadi dia mulai salat itu dia langsung duduk, Allahu Akbar, dan langsung duduk, maka semua makmum juga salat duduk. Tapi kalau dia sudah mulai seperti waktu Al-Fatihah, waktu dia setelah sujud, bangkit dari sujud, tidak bisa meneruskan untuk berdiri, maka makmum tetap berdiri. Ya. Ini kaidah-kaidah yang harus dipahami. Maka bagusnya ini
Bagusnya kalau kita yang jadi imam, kita ketika kita dalam keadaan sakit begitu, bagus beritahu yang lain kita jadi imam. Yang lain, kamu yang jadi imam, saya kondisi lagi kurang sana. Kondisi kurang. Oke. Kemudian ini salah satu perkara juga yang berlaku di kampung masyarakat. Ada yang kita tidak suka, kalau memang begini, kita di satu masyarakat itu orang sudah benci dengan kita. Kita ini awalnya jadi imam. Ternyata kemudian berlaku keadaan menyebabkan orang itu benci dengan kita. Kita ditetapkan oleh desa ini. Kamu jadi imam desa. Kemudian berlaku keadaan hampir semua jemaah itu benci dengan kita. Benci dengan kedudukan sebagai keimaman kita. Maka orang begini ini harus berhenti jadi imam. Harus berhenti jadi imam. Tetapi ada catatannya. Ada catatannya. Kalau benci ini karena faktor pribadi, gara-gara kita tidak beli pisang gorengnya, dia jual mangga, dia tidak tertarik dengan mangganya, jadi bermasalah dengannya. Nah, maka kalau masalah ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kebencian itu karena sebab syariat. Contoh bahwa yang jadi imam ini pelaku maksiat yang nyata dan diketahui oleh banyak orang. Atau badi'ul lisan. Badi'ul lisan itu lidahnya sembarangan dia bicara. Bicara yang menyakitkan orang, menyakiti orang. Ya, kalau dia bicara itu dia hantam orang, dia hantam saja. Dia mau bilang orang apa, dia bilang saja. Dia tidak berpikir. Badi'ul lisan. Maka orang begini ini tidak boleh terjadi. Dan juga di sini, la yajuzu lil mar'a an ta'umma ar-rajul. Tidak boleh ada wanita yang menjadi imam untuk laki-laki. Kalau ada salat jamaah, datang ada salat jamaah, tiba-tiba ada laki-laki, dia pun ikut berjamaah di belakang. Laki-laki dari mana? Dia ikut salat jamaah. Maka salatnya batil, berjamaah batil. Oke ya? Dan imamatu man la yuhsinu qira'at al-Fatihah. Imam yang tidak bagus baca Fatihah. Ini kita panggil dia lahan. Lahan itu ada dua jenis. Walahnu qismani, lahnun yughayyirul ma'na. Lahnun yughayyirul ma'na. Lahnun yughayyirul ma'na. Ini orang sering panggil dengan lahnul jali. Lahnul jali. Kesalahan yang betul-betul jelas, nyata. Apalagi di bacaan Al-Fatihah. Fatihah. Misalnya dia baca Ahdinas siratal mustaqim. Apa maksud ahdina?
Atina al-hidayah. Atau yaqra siratal ladzina an'amtu 'alaihim. An'amta kan engkau beri nikmat. An'amtu aku yang beri nikmat. Ini kita panggil lahnul kalim. Karena merusak makna, kecuali al-la'an yang tidak merusak makna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tidak merusak makna. Fa in kana al-la'nu la yughayyiru al-ma'na imamatuhu sahihah, tidak merusak maksud. Kalau merusak masuk, maka imamannya tidak sah. Keimamannya tidak sah. Illa lima'mumin la yuhsinuna qira'at al-Fatihah mislahu. Kecuali kalau semua makmum itu lebih hancur lagi bacaannya. Ini permasalahan-permasalahan. Kemudian kita singgung sedikit perkara-perkara khususnya yang berlaku umum, khusus bagi imam. Khusus bagi imam ini, kita masuk di poin ini. Ini yang berlaku ya. Beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh imam. Ya, diperhatikan oleh imam. Imam salat. Ini yang kita panggil dengan pemahaman jadi imam. Ya, pemahaman jadi imam. Pertama, masalah bacaan. Bacaan panjang dengan pendek. Al-qira'ah al-masmu'ah aksor ayatin yaqra'uha al-imam. Al-Quran. Ini khususnya imam. Yustahabbu lil imam wal munfarid an yaqra'a fi ar-rak'atayn al-ulayayn ba'da surah al-Fatihah bima tayassara min kitabillah, wal afdal an yaqra' surah kamilah walau qara'a min as-suwar al-qasirah al-mutawassitah, surat-surat pendek tetapi tidak pendek sekali, ya, tidak pendek sekali. Dan imam ini kalau dia membaca surah yang dibaca oleh imam ini, salah satu perkara yang diperhatikan oleh imam, pertama, kalau dia di rakaat yang pertama, rakaat pertama hendaknya bacaan surah itu lebih panjang dibanding rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua dibanding rakaat yang kedua. Apa fungsinya? Apa fungsinya bacaan panjang ini? Salah satu fungsinya bahwa dia memberi peluang
kepada makmum, memberi peluang kepada makmum untuk bisa ikut imam. Memberi peluang kepada makmum untuk imam. Memberi peluang kepada makmum untuk dapat ikut imam. Kemudian yang kedua, di antara perbuatan yang baik bagi seseorang itu adalah menolong saudara. Maka di dalam salah satu majelis kita, di Masjid Nabawi, ulama itu ditanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya imam yang memanjangkan ruku? Imam yang memanjangkan ruku, bagaimana hukumnya? Maka kata imam itu, imam memanjangkan ruku karena ada yang masuk. Dia sedang jadi imam ini, Dia sedang jadi imam. Allahu Akbar, dia ruku. Tiba-tiba ada dia bunyi, orang masuk masjid. Maka imamnya dia panjangkan ruku. Bagaimana hukumnya? Ini kan seakan-akan dia untuk kepentingan manusia. Maka kata imam tersebut, adakah perkara lain yang lebih besar yang kita bisa tolong saudara kita melebihi perkara sholat? Maksudnya apa? Justru bagus kalau imam dia mendengar ketika dia Allahu Akbar, tiba-tiba ada makmum dia baru masuk, maka imam memperlambat rukuknya agar makmum yang datang itu dia berhasil sholat tenang. Begitu selesai dia tenang, baru dia bangkit dari rukuk. Tidak jadi masalah. Ya? Tidak jadi masalah. Kemudian perkara lain yang berkaitan dengan imam ini, maka disitulah kenapa orang bilang bahwa yang jadi imam itu harus mengerti agama. Salah satu perkara yang harus difahami oleh imam, kalau sekiranya di antara makmum itu ada yang tua, yang bagi dia tidak nyaman kalau bacaan imam itu terlalu lama, maka imam harus memendekkan bacaan pada keadaan yang masuk akal. Keadaan masuk akal ini bahwa ya tidak juga terlalu pendek. Atau ketika imam sedang sholat, tiba-tiba dalam keadaan sedang sholat itu dia mendengar ada bayi yang meninggal. Ada bayi yang menangis. Kalau orang tua menangis bagaimana? Biarkan saja. Karena kalau orang tua yang menangis, agak peduli kalau orang tua menangis dalam sholat. Bapak ini sudah tua menangis kan? Justru dalam sholat menangis itu bagus. Dalam keadaan sholat itu tiba-tiba ada anak kecil yang menangis, atau ada orang tua yang bawa bayi, ya? Maka dalam keadaan begini, imam tidak boleh memperpanjang bacaan sholatnya, tidak boleh perpanjang. Dia pendekkan bacaan. Dia harus membaca, memperpendek bacaan sholat. Ya? Ini keadaan-keadaan.
Kemudian kita masuk pada poin yang penting yang berkaitan dengan imam. Ini khususnya sujud as-sahwi. Sujud karena lupa. Sujud karena lupa. Ini tentunya masih banyak yang harus kita belajar ini. Kita lihat keadaan sujud sahwi. Oke, pertama, sujud sahwi karena ada tambahan. Sujud sahwi fi hadis ziyadah fi shalah, ada tambahan. Kalau penambahan itu dengan sengaja, menambah dengan sengaja, maka hukum sholatnya batal. Batal hukum sholatnya. Kalau dengan sengaja. Kalau dengan tidak sengaja dan dia ingat setelah lupa, setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, maka baginya cuman sujud sahwi. Tapi kita harus lihat dulu. Gimana keadaannya. Kalau dia ada tambahan. Wa in dzakara ziyadah fi asna'i wajib 'alaihi ruju' anhu wajib 'alaihi sujud sahwi wa salatu sahihah. Contoh. Ini contohnya, oke. Contohnya ini dia sholat. Ada orang sholat zuhur 5 rakaat. Dia sudah tambah 1 rakaat. Kemudian dia duduk tahiyat akhir. Oke? Dia duduk tahiyat akhir. Ketika dia duduk tahiyat akhir ini, dia ingat bahwa dia sholat 5 rakaat. Maka apa yang dia lakukan? Maka dia sempurnakan tahiyat akhirnya, baru dia salam. Dia sempurnakan tahiyat akhir, baru dia salam. Insyaallah dingin ini bagus ini. Kalau dia lupa bahwa fa in lam yadhkur ziyadah illa ba'da salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia lupa. Kayaknya tadi sholat 5 rakaat. Apa dia lakukan? Dia sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali? Saya bilang berapa kali? Berapa kali? 1. Saya bilang 1 kali. Sujud 1 kali itu sujud sajadah, sujud syukur 1 kali. Kalau sujud sahwi 3 atau 2? 2. Saya bilang 2 ini. 3 atau 2? 2. Saya bilang 2. 2 ke 3? 2. Ya Allah. Saya bilang 2. Mana bilang 2? Angkat tangan, bilang 2. Mana? Itu yang betul. 2 kali. Ya, Allahu Akbar. Apa bacaan sujud sahwi? Subhanallah. Sahun. Ini sahun. Jangan sahun pula. Sahun. Ini mana tadi sahun? Yasjudu lis-sahwi. Ha lis-sahwi. Sahun. Mana sahun?
baru dia ingat, apa yang dia lakukan? Dia sujud sahwi. Kalau sedang dia masuk di rakaat yang kelima, dia sedang berdiri, dia ingat, maka dia langsung duduk, dia langsung sujud sahwi. Duduk. Berapa yang dia lakukan? Fayatashahad. Jadi pas berdiri, kayaknya ini rakaat kelima nih. Beliau ada jemaah Subhanallah, Pak Imam, kau lupa sudah 5 rakaat. Imam duduk. Berarti dia langsung tasyahud. Setelah tasyahud, dia sujud sahwi. Assalamu qabla tamamis salat. Ini assalam qabla tamamis salat minaz ziyadah fi salat. Minaz ziyadah, salam sebelum sempurna salat dianggap sebagai tambahan. Fa idza sallama musalli qabla tamamis salat mu'tamidan batala salatuhu. Karena nasiyan lam yadhkur illa ba'da zamanin tawil a'ada salat. Kita lihat. Okey. Orang salat baru 3 rakaat. Dan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Baru 3 rakaat, ya. Baru 3 rakaat. Kalau dia setelah salam itu dia ngobrol, cerita, ya. Kamu tadi bagaimana kamu tadi? Ini. Kalau sudah lebih dari 2 menit atau 3 menit, apa yang dilakukan? Tadi kayaknya salat kita itu tidak sampai 3 rakaat. Tidak cukup 4 rakaat kan? Kayaknya cuma 3 rakaat tadi. Kayaknya saya ragu-ragu, tapi saya tidak yakin. Beberapa orang kayaknya itu sudah ada 5 orang. Iya, kayaknya kurang. 5 orang. Kalau kayaknya itu cuma 1 orang, yang kayaknya lengkap 4 orang, siapa yang menang? 4 orang. Kayaknya betul kurang. 5 orang. Yang 1 tidak. Siapa yang menang? 5 orang. Berarti kita ambil yang lebih mendekat kepada kayaknya yang betul. Ya? Maka apa yang berlaku? Kalau itu kurang dari 2 menit, kurang dari 3 menit, kira-kira kayaknya iya juga, maka ini sudah duduk begini, tapi belum 3 menit. Langsung masuk di dalam saf, Allahu Akbar. Tambah 1 rakaat karena kurang 1 rakaat. Ya, kurang 1 rakaat. Ini contoh nyatanya bagaimana? Contoh nyatanya yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jadi imam pada sholat zuhur atau asar. Kemudian fasallama min ar-rak'atain. Baru 2 rakaat sudah salam. Kemudian cepat-cepat dia keluar ke pintu masjid. Maka mereka semua bertanya-tanya heran, qasuratis shalah, apakah salat ditaksir? Apakah salat itu salat taksir tadi, salat qasar? Maka melihat itu Rasul ibaratnya kayak marah begitu. Karena ghadban. Faqama rajul faqala ya Rasulullah, anasita am qasirta shalah? Ya Rasulullah, anasita, mana nasita, nasiya? Lupa. Apakah Rasul lupa atau Rasul salat qasar? Qasarta, nasita atau qasarta? Mana qasarta? Kau pendekkan salat qasar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ansa wa lam aqsur. Lam ansa wa lam tuqsar. Saya tidak lupa, tidak juga salat qasar. Faqala rajul, bala qad nasit. Kayaknya Rasul lupa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabat, hakun ma yakun? Ini yang bilang orang ini betul kan? Qalu na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung maju
kemudian menyempurna menambah 2 rakaat, kemudian sujud 2 sujud. Sujud 2 kali sujud. Oke. Selanjutnya. Dengar Bapak, ini perlu pemahaman saya, perlu pemahaman saja. Kalau otak sudah padat ini agak susah nanti. Kalau imam dia salah sebelum sholatnya sempurna dan di antara makmum ada yang mereka masbuk ya, masbuk. Kemudian mereka berdiri. Ini makmum ya. Ini maksudnya kita yang calon imam ini yang mengerti. Makmum. Ada makmum, oke? Dia sholat. Tiba-tiba imam sudah salam, assalamualaikum. Dia sudah berdiri untuk sambung lengkapkan sholat yang dia terlambat kan dia masuk ini. Ternyata imam ini begitu dia, kayaknya tadi lupa ya. Itu dimatikan saja. Ini ternyata terus. Kayaknya kurang 1 rakaat. Ini. Sementara ini makmum sudah berdiri duluan, kan? Sudah berdiri duluan. Maka pilihannya ada 2 pilihan. Pilihan pertama, ada 2 pilihan. Ya, pilihan pertama. Oke. Ini sudah tiga orang tadi, coba. Allahu Akbar, sujud. Ya. Sujud. Salam. Sujud langsung. Salam. Assalamualaikum fam. Ya. Salam langsung. Awaludin ini tadi dia terlambat dia. Maka Awaludin berdiri. Awaludin ini terlambat terus ini. Berdiri Awaludin. Berdiri. Dalam berdiri ini kemudian Sultan bilang, Pak Imam, kayaknya kurang 1 rakaat. Coba, dia bilang, Imam, kamu bilang kurang 1 rakaat. Maka apa yang akan dilakukan oleh Ahmad Rizal? Langsung berdiri. Jangan langsung berdiri. Tanya dulu yang lain. Jangan sampai dia tipu-tipu. Tanya, Zaldin, coba misalnya, tanya, Zaldin, betul nggak kurang? Kayaknya kurang. Berarti sudah ada seperti Rasul tadi. Ada seorang sahabat dia datang, ya Rasulullah, nasita am qasarta. Rasul SAW lupa atau qasar? Saya tidak lupa dan sholat bukan qasar. Tidak Rasul, kayaknya tadi Rasul lupa. Rasul cuma sholat 2 rakaat. Apa yang lakukan Rasul SAW? Hal soha, apakah benar orang ini? Maka ketika Sultan bilang, Pak Imam, kayaknya tadi sholatnya kurang. Langsung berdiri jangan. Tanya dulu. Betul Zaldi? Betul. Berarti maka langsung berdiri. Kamu berdiri. Awaludin dari tadi dia berdiri. Awaludin dari tadi. Waktu dia berdiri tadi itu kan sebenarnya sudah berpisah dengan imam. Kan, sudah mufaraqah istilahnya. Tetapi dalam keadaan begini dia ada 2 pilihan. Pertama, tadi kan dia sudah baca Al-Fatihah, sudah selesai. Ini tadi masih bertengkar duduk ini. Betulkah? Kayaknya betulkah masih bertengkar duduk ini. Jadi, betul, mereka berdiri. Dia sudah baca Fatihah. Dia mau lanjutkan sholatnya sendiri. Satu pilihannya. Dia lanjutkan sholatnya sendiri. 2, dia langsung gabung lagi dengan imam. Dia tunggu imam dia ruku, kemudian sujud, kemudian nanti sujud sahwi sama-sama. Jadi maka makmum tadi
minal ma'mumin alladzina qamu liqada'i ma fatahum yukhayyaruna baina an yastamirru fi qada'i ma fatahum wasjudu lis-sahwi baina an yarji'u ma'al imam fa yutabi'u. Atau kembali sama imam. Kemudian fa idza sallama qada'u ma fatahum. Kalau dia ikut imam ini, kalau misalnya tadi dia ambil pilihan pertama. Dia langsung sholat. Langsung duduk. Allahu Akbar, langsung tahiyat. Dia saja duduk. Dia saja. Dia duduk ya. Ada duduk. Kemudian apa yang dilakukan oleh Awaluddin? Apakah dia perlu sujud sahwi? Awaluddin dia sujud sahwi atau tidak? Tidak, karena dia dikategorikan dia tidak lupa. Dia tidak. Tapi kalau dia kembali bergabung dengan imam, kan dua pilihan. Pilihan pertama. Kan kita sholat berjamaah, tiba-tiba assalamualaikum imam. Tadi kita ini kan lambat masuknya, kita bergabungnya itu lambat. Sehingga pikiran kita ketika dia salam, kita baru sholat 3 rakaat. Oh berarti mereka yang sudah selesai sholat, maka perasaan kita lambat satu rakaat. Maka berdiri untuk menambah ini ketika kemudian ternyata seperti tadi, bahwa mereka ini diskusi, kayaknya lupa kurang 1 rakaat. Mereka berdiri ulang, Awaluddin sudah terlanjur berdiri. Maka Awaluddin dia duduk, dia bisa, dia terus sempurnakan bacaannya, dia rukun, dia salam seperti tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau pilihan keduanya, dia gabung di dalam makmum, dia ikut bersama. Maka ketika dia ikut bersama, semua yang dilakukan oleh imam dia akan ikut. Imam sujud sahwi nanti, maka dia juga harus sujud sahwi. Oke, sekarang kita ganti kiblatnya. Kiblatnya ke sini, mirip. Kita rubah. Langit ini kita rubah, dunia kita rubah. Begitu. Oke, karena ini ada beberapa perkara yang nanti perkara lupa, ini ada beberapa perkara lupa yang mau kita harus jelaskan. Oke. Sholat kurang. Tadi bertambah. Sekarang sholatnya berkurang. Perhatikan. Kalau yang kurang itu adalah rukun. Tentu rukun ini seperti apa? Bacaan Fatihah atau takbiratul ihram. Idza naqasal musalli ruknan min salati fa in kana takbiratul ihram fala salata lahu siwa tarkiha 'amdan aw sahwan fala salata lahu sawa'un taraka 'amdan am sahwan li'anna salatu lam tanaqid. Dia lupa salat, dia lupa takbiratul ihram. Dia tidak takbir, langsung saja salat. Tapi ini kayaknya tidak ada, jarang berlaku begitu kan? Jarang berlaku. Tapi kalau misalnya selain takbiratul ihram, misalnya kalau dia berkurang salatnya, dia berkurang rukun. Contohnya di antara yang selalu berlaku adalah misalnya dia lupa sujud yang kedua. Dia lupa duduk di antara 2 sujud. Dia lupa sujud. Kan? Oke. Allahu Akbar. Sujud. Ini sujud yang pertama. Sujud pertama ini. Sujud pertama. Tunggu, sujud dulu. Tunggu perintah. Ini sujud yang pertama. Seharusnya ada kan dia duduk di antara 2 sujud. Dan duduk di antara 2 sujud itu rukun sholat. Dan sujud yang kedua itu rukun sholat. Tiba-tiba dia langsung berdiri imam. Allahu Akbar. Makmum juga langsung berdiri. Subhanallah, tidak mempan. Bagaimana caranya? Subhanallah tidak mempan. Tarik Pak Imam. Kau memang tidak pantas jadi imam. Kau duduk jauh-jauh. Tarik Pak Imam. Tidak bisa. Tetap duduk bersama
bersama imam. Tetapi bersama imam. Tapi bagaimana keadaannya? Oke. Kalau imam ini dia ingat bahwa dia lupa duduk di antara dua sujud dalam keadaan begini, maka dia langsung duduk. Makmum juga duduk. Maka ini berarti duduk di antara dua sujud. Begitu selesai dia sujud, baru berdiri untuk rakaat yang kedua. Baru dia berdiri. Nanti berarti harus ditutup dengan sujud sahwi. Sekarang keadaannya begini. Coba berdiri. Ini mereka sudah masuk ruku, sudah pindah ke rukun yang lain, sudah masuk ruku untuk rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Oke, coba. Sekarang dia ingat bahwa tadi tidak duduk di antara dua sujud. Maka ini kan seharusnya nanti kan kalau rakaat kedua seharusnya dia duduk untuk tasyahud awal, kan begitu. Dia duduk tasyahud awal, kan? Tapi dia masuk nanti dalam salat ini. Dia ingat tadi rakaat pertama tadi belum duduk di antara dua sujud. Maka apa yang dia lakukan? Tetap lanjutkan salat, tapi yang satu rakaat tadi itu dianggap belum. Maka rakaat yang mereka pakai sekarang ini berarti dikategorikan sebagai rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama nanti tetap ditutup dengan sujud sahwi. Nih, misalnya syahsun nasiyah sajadah saniyah. Orang dia lupa sujud yang kedua, dia langsung berdiri. Kemudian rakaat ula fadzakara dzalika wa jalisun baina sajdatain. Fi rakaat saniyah. Ini fatalagha rakaat ula wa taqumu saniyah maqamaha. Fa ya'tabiru rakaat ula, maka tadi dia kategorikan sebagai rakaat yang pertama. Sorry, ini ternyata salah tadi keterangan yang kedua tadi ya. Ini kalau sorry ya, ini begini padahal begini. Ini kalau tadi dia berdiri. Pertama dia berdiri, kemudian dia ingat bahwa tidak duduk di antara dua sujud. Maka tadi apa caranya? Dia langsung duduk. Oke, dia langsung duduk. Kalau misalnya ini kalau ba'da an qama min ar-ruku' fi raka'ah tsaniyah, ya. Dia sudah bangun dari ruku rakaat kedua. Dia bangun dari ruku rakaat kedua. Ini sudah masuk rakaat kedua. Tadi apa yang dia lupa? Duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Dia lupa. Duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Oke. Kalau ternyata setelah ruku yang kedua, dia ingat bahwa tadi itu tidak duduk di antara dua sujud. Maka apa yang dia lakukan? Dia langsung duduk. Dia duduk dan sujud. Kemudian dia tambahkan sholatnya. Berarti dia berdiri ulang untuk rakaat yang kedua.
Kalau yang dia lupa, tadi rukun yang lupa, rukun yang dilupa. Kalau yang dilupa itu adalah wajib sholat, seperti tahiyat awal. Kalau yang dia lupa itu adalah wajib sholat, seperti tahiyat awal. Kalau dia lupanya itu misalnya tahiyat awal dia lupa, dia sudah mau berdiri. Dia mau berdiri, dia ingat, rakaat kedua belum tahiyat. Dia duduk. Oke. Sebelum lihat keadaan. Qabla an yufariqa mahallahu. Sebelum dia berpisah dengan tempatnya. Kan dulu ini bangkitkan Allah mau berdiri itu. Kayaknya masih kayaknya belum tahiyat. Maka dia mau tidak jadi dia berdiri. Maka apa yang dia lakukan? Maka dia duduk saja dan tidak ada apa-apa. Tetapi kalau dia mengingatnya sudah sampai pada rukun selanjutnya, yaitu berdiri. Sudah sampai pada rukun selanjutnya, dia sudah berdiri tegak, maka dia duduk, roja'ah, maka roja'ah dia duduk untuk tahiyat awal. Dia duduk. Dia sudah berdiri nih. Belum lama dia berdiri, maka dia langsung duduk untuk tahiyat awal. Kadang-kadang kan orang sudah berdiri tegak begini, sudah berdiri, baru ingat. Subhanallah, dia duduk. Dia nanti dia tutup sholatnya dengan sujud sahwi. Ini, kalau dia ingatnya tadi sudah berdiri, qabla an yastatimma qa'iman. Sorry. Kalau tadi dia berdiri, sebelum tegak dia berdiri itu sebelum misal coba. Kamu saya coba. Coba. Kecil. Semua duduk. Nah. Coba kamu berdiri dari sujud itu, dari sujud kamu langsung berdiri, coba berdiri. Coba. Sujud. Allahu Akbar, coba. Oke, coba. Pas begini ini, dia lupa. Ulang. Kamu laki-laki bang, dia bikin mam. Dia kurangkan. Dia masih berdiri ini kan belum bisa ini, toh? Dia terus, ya. Dia, kita lihat duduk balik. Ini tidak apa. Oke. Kalau misalnya dia berdiri, Allah, belum tegak, masih, langsung duduk balik. Ini maka dia sujud sahwi setelah selesai. Kalau dia berdiri, Allahu Akbar, Subhanallah, dia tidak peduli, kalian berdiri. Berdiri. Maka tidak perlu lagi dipikirkan yang tahiyat pertama. Kalau misalnya dengan sengaja dia berdiri saja, aku ingin beritahu mereka, ajarkan mereka tentang sujud sahwi. Bahwa nanti kita lupa, kalau lupa itu sujud sahwi. Tapi dia sengaja dia berdiri ini. Maka itu kapatul gantung leher. Kalau mau ajar, jangan ajar waktu begitu. Oke. Kalau ragu. Ini ragu ini banyak keadaan ragu ini. Ragu. Oke, keadaan pertama. Tidak akan mengejar wahamlah hakikat tahu kalau waswas. Ini kayak. Sudah, cuek saja. Tapi cueknya jangan pura-pura. Antara tidak jelas dengan jelas itu berbeda. Ini kayaknya tadi kurang 1 rakaat. Dan
keyakinan kamu lebih kuat kurang 1 rakaat, jangan pura-pura kayaknya tidak. Sudah betul-betul sadar bahwa kurang 1 rakaat, kayaknya tidak. Yang penting cepat selesai. Ini kapal tuli. Terlalu banyak makan tuli-tuli. Idza kana mujarrad wahmi la haqiqah, idza kasura ma'a syahs. Kasura ma'a syahs, bihaitsu la yaf'al ibadah illa hasala lahu fiha syak. Idza kana ba'da al-farad min al-ibadah fala yaltafit ilahi ma lam yatayaqqan al-amr. Kalau misalnya contohnya begini. Oke, orang sholat zuhur. Ketika selesai sholat, ragu apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tidak perlu peduli. Illa an yatayaqqan annahu lam yusalli illa salas. Kecuali dia betul-betul yakin bahwa dia tadi itu sholat cuma 3 rakaat, maka dia sempurnakan sholatnya in qarabat zaman summa yusallim. Fa innahu yukmilu sholatahu in qarabat zaman summa yusallim. Summa yasjudu lis-sahwi wa yusallim. Fa illam yadhkur illa ba'da zamanin tawil a'ada sholat. Tapi kalau sudah lama, sudah 5 menit, sudah 3 menit lebih, dia baru ingat sholat, maka sholat ulang. Dan ragu di dalam sholat itu ada beberapa keadaan. 1, salah satunya lebih kuat, maka pakai yang kedua. 2, la yatarajjah indahu ahad al-amrayn. Fayaf'al bil yakin, maka dia ambil yang meyakinkan. Contoh, syahtun sholat ini, terus dia sholat asar, lalu dia ragu firrokah haliyasanya atau rakaat. Ini rakaat kedua kan rakaat ketiga, rakaat kedua kan rakaat ketiga, rakaat kedua rakaat ketiga. Maka ini ragu yang begini ini. Ada kaidah begini, al yakinu la yuzalu bisyak. Ini tadi, ini rakaat kedua ke rakaat ketiga. Rakaat kedua, rakaat ketiga. Kalau rakaat ketiga berarti masih ragu. Kalau rakaat kedua berarti pasti dia sudah pakai. Maka dia ambil rakaat kedua. Ini rakaat ketiga ke kedua. Sudahlah ketiga adalah biar cepat selesai. Rakaat kedua ketiga. Maka kalau dia begini ini, ambil yang lebih meyakinkan. 2 rakaat itu lebih pasti dibandingkan 3 rakaat. Karena 3 rakaat masih ini rakaat kedua ke rakaat ketiga. Kan? Rakaat kedua ke rakaat ketiga. Rakaat ketiga syak. Rakaat kedua yakin. Maka al yakinu la yuzalu bisyak. Ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Walam yatarajjah asanya, maka dia tasyahud awal, kemudian menambah rakaat selanjutnya. Ini salah satu yang juga sering berlaku. Perhatikan. Ini khususnya salat berjamaah ini. Ini mungkin keadaan-keadaan yang biasa yang berlaku di makmum. Oke, saya pikir kita cukupkan di sini saja dulu. Sampai di sini, Allah. Memang banyak sekali perkara fikih ini yang perlu kita kaji, yang perlu kita pelajari. Banyak sekali permasalahan agama, permasalahan fikih yang perlu kita pelajari, yang seharusnya menjadi bawaan kita ketika kita pulang. Oke. Syukran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 4 orang silakan bantu. Kalau masih mau berdiri terus nggak apa-apa. Oh iya betul. Sorry ya.